Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Nadia Ambarwati. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas biofarmasetika lanjut saya. Saya mengambil tema 3. Jurnal yang pertama dalam tema 3 adalah Remdesivir, a review of its discovery and development leading to human clinical trial for treatment of COVID-19. Outline yang akan saya bahas ada introduction, remdesivir mode of action, development of remdesivir, clinical study for COVID-19, expanded access, other nucleoside candidate. Introduction, coronavirus, virus yang dilapisi dengan RNA untai tunggal sense positif genom. Coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernafasan dan usus pada hewan dan manusia. Pada tanggal 31 Desember 2019, Cina melaporkan pada WHO kasus pneumonia virus patogen di Wuhan, Cina yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Penyebaran selanjutnya telah menyebabkan global pandemi secara resmi diumumkan oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 tahun kemarin. Gejala awal penyakit ini adalah demam, batuk, dan mialgia, produksi sputum, sakit kepala, dan diare. Perkembangan penyakit menjadi akut sindrom terjadi pada pasien yang lebih tua. Sebagai penyakit baru, SARS-CoV-2 tidak memiliki terapi yang terbukti secara klinis. Salah satu kandidat klinis pertama yang mendapat perhatian adalah remdesivir. Berikut merupakan siklus hidup SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 masuk ke dalam sel target melalui jalur endosom, melalui bidding langsung dari protein S ke virus ke reseptor seluler S2. Setelah masuknya virus ke dalam sel inang ditranslokasi ke endosom. Kemudian, endosom akan membelah mediasi protein S. Genom virus dilepaskan dan diterjemahkan menjadi poliprotein. Translasi protein virus menjadi transkripsi terputus-putus dan replikasi genom virus dimediasi oleh virus kompleks. Berikut remdesivir mode of action. Intervensi antivirus sering menargetkan enzim untuk menyerang titik lemah replikasi virus dalam inang. Tingkat mutasi yang tinggi berkontribusi pada evolusi virus RNA mengakibatkan virus corona pada hewan berpindah ke manusia. Aktivitas antivirus remdesivir didemonstrasikan melawan virus corona seperti SARS dan MERS. Mendukung aktivitas antivirus ini, remdesivir yang luas menghambat aktivitas RDRP. Remdesivir diduga menghasilkan antivirus yang kuat melalui penghentian sintesis RNA-nya. Berikut development of remdesivir. Remdesivir dikembangkan oleh Gilead Sciences GS5734, kemudian diganti namanya menjadi remdesivir sampai dengan sekarang. Selain menunjukkan aktivitas melawan EBOV, remdesivir juga memiliki aktivitas antivirus terhadap beberapa virus lain. Remdesivir diberikan melalui injeksi intravena dengan dosis loading hari pertama 200 mg pada orang dewasa, menyesuaikan berat badan pada pasien anak-anak, diikuti dengan dosis pemeliharaan harian 100 mg pada orang dewasa sampai dengan 10 hari. Siha et al. Dan Dewitt et al. Mengatakan keefektivitasan remdesivir secara in vivo dalam penghambatan replikasi virus dan mengurangi patologi terhadap virus corona. Remdesivir dalam penilaian uji klinis terhadap EBOV menyatakan bahwa remdesivir sebagai obat terapeutik potensial digunakan pada terapi SARS-CoV-2. Berikut adalah gambar uji klinis global. Di sini ada lokasi studi klinis remdesivir yang sedang berlangsung untuk SARS-CoV-2 atau COVID-19. Ini merupakan negara-negara yang berpartisipan. Ada NCT 04292899 sampai dengan NCT 04302766. Expanded access. Sampai saat ini, FDA telah memberikan protokol pengobatan akses yang diperluas untuk remdesivir. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menyediakan akses yang diperluas ke remdesivir untuk pengobatan infeksi dari SARS-CoV-2. Other nucleoside kandidat. Remdesivir bukan satu-satunya analog nukleosida yang sedang diteliti melawan SARS-CoV-2, tetapi yang paling maju secara klinis adalah remdesivir.
Berikut merupakan kesimpulan dari jurnal pertama, remdesivir belum terbukti sebagai terapi yang efektif untuk COVID-19. Di antara calon obat, remdesivir telah menunjukkan kemanjuran dalam model in vitro dan in vivo melawan virus corona, atau sudah terbukti keefektivitasannya. Remdesivir memiliki bukti pendukung lain untuk menghasilkan beberapa perbaikan klinis pada pasien yang terkena COVID-19. Untuk jurnal kedua dalam tema ketiga saya adalah Tackling COVID-19 Using Remdesivir and Favipiravir as Therapeutic Option. Berikut merupakan outline yang saya bahas. Introduction, seperti jurnal sebelumnya, penyakit coronavirus muncul sebagai penyakit menular, penyakit yang angka kematiannya tidak jelas. FDA sendiri menyetujui penggunaan favipiravir, tocilizumab, kombinasi arbidol, ribavirin karena menargetkan RNA dan reseptor angiotensin atau ACE2 untuk menghambat replikasi virus. Salah satu metode untuk mengidentifikasi kemungkinan therapeutic agent melawan COVID-19 adalah dengan molecular docking. VPV atau favipiravir adalah salah satu obat yang berpotensi menjadi obat digunakan untuk mengatasi COVID-19. Overview of SARS-CoV-2, dunia saat ini sedang berjuang untuk mengatasi COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang muncul di Wuhan sejak 2019. Virus ini memiliki tingkat penyebaran dan infeksi yang tinggi dibandingkan virus lain. Genom SARS-CoV-2 terdiri dari 30.000 nukleotida yang mengkode 4 protein spesifik. Ada protein M, E, N, S. Kemudian untuk protein S, permukaan COVID dapat mengikat enzim pengubah angiotensin S2 untuk masuk ke dalam sel inang. Life cycle and routes of transmission, melalui replikasi dan transkripsi terputus-putus seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. RNA untai tunggal dan protein virus dihasilkan. Setelah terinfeksi, manifestasi COVID-19 serupa dengan SARS dan MERS. SARS-CoV-2 memiliki resistensi tinggi untuk waktu lama pada suhu 4 derajat Celcius. Resistensi virus hanya bertahan selama 5 menit jika suhu dinaikkan hingga 70%. Kemudian suhu tinggi dapat menyebabkan virus inaktivasi. Studi epidemiologi menyatakan 3 alasan penularan SARS-CoV-2. Yang pertama, ada interaksi orang ke orang, yang kedua ada transmisi dengan aerosol, dan yang ketiga adalah transmisi oleh sentuhan. Kemudian, preclinical and clinical evaluation of RDV. Potensi terapi RDV adalah dalam penanggulangan COVID-19 didemonstrasikan secara in vitro dan in vivo. In vitro pengobatan RDV telah terbukti menghambat replikasi proses mirip SARS-CoV-2 dan kelompok MERS. Aktivitas terapeutik RDV diperkuat oleh peneliti terbaru, di mana monyet rhesus terinfeksi SARS-CoV-2 sebagai model diobati dengan RDV dengan dosis 10 mg dan dosis pemeliharaan harian 5 mg per kilogram menunjukkan pengurangan inflamasi pada paru dari monyet tersebut. RDV saat ini hanya diizinkan untuk kelompok pasien COVID yang membutuhkan suplementasi oksigen karena efek samping yang akan terjadi pada pasien, yaitu peningkatan alami. Berikut preclinical dan clinical evaluation of VPV. Selain pemberian tunggal FPV diberikan secara kombinasi ke pasien pada hari kelima, yang menunjukkan hasil negatif pada SARS-CoV-2 dengan pengecekan PCR. Meski berpotensi menjanjikan seperti yang disebutkan, perlu dicatat bahwa karena kurangnya perbandingan antara efisien monoterapi FPV dan terapi kombinasi, efek dari penggabungan terapi tambahan tersebut secara keseluruhan belum diketahui. Kemudian concluding remarks and future outlooks. Berikut beberapa uji klinis telah dimulai mengevaluasi keamanan dan kemanjuran RDV dan FPV dalam COVID-19. Berikut adalah tabelnya. Mirip dengan terapi obat lain, tantangan besar yang mungkin timbul bertentangan dengan meluasnya penggunaan
obat ini adalah kemungkinan pengembangan resistensi pada COVID-19. Diharapkan peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh penggunaan terapeutik ini dapat pastinya dengan melakukan penelitian selanjutnya. Kesimpulan dari jurnal kedua ini adalah remdesivir dan Favipiravir berpotensi penggunaannya sebagai antivirus penanganan COVID-19 dalam jangka waktu yang pendek. EVP termasuk dalam pilihan karena dapat digunakan dalam keadaan darurat sekalipun, selain itu biayanya juga jauh lebih murah dan terjangkau. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.